Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan atau raja adalah kehendak yang harus diikuti dengan amal perbuatan. Kalau tidak demikian, maka hanya angan-angan. Sifat raja adalah sifat hamba yang menempatkan kepada makom yang mulia dan termasuk sifat orang-orang yakin tumbuh atas kesungguhan si hamba yang suka melaksanakan amal seperti zikir dan ibadah lainnya yang memerlukan kesungguhannya. Untuk memperoleh harapan dalam bentuk ibadah diperlukan kesungguhan untuk mencapainya. Raja akan memberikan daya hidup bagi si hamba dengan keinginan positif untuk melaksanakan suatu ibadah khusus atau ibadah umum. Hamba yang menempatkan raja sebagai daya dorong dalam penghikmatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan raja ia sangat berkeinginan untuk mencapai derajat muttaqin. Kehendak yang kuat mentaati Allah Subhanahu wa taala telah mendorongnya agar rajin dan tekun mengamalkan seluruh ibadah yang mampu ia laksanakan. Raja itu sendiri adalah sifat yang menghiasi hamba Allah ketika melaksanakan ibadah. Ia berharap agar mampu melaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengharap agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ibadah diterima oleh Allah harus dibuktikan dengan usaha dan amal. Berusaha agar ibadah yang diterima sesuai benar dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam niat dan dalam praktek. Berusaha pula agar hambatan yang sering menggoda orang beribadah agar terhindar dari hamba yang sedang beribadah. Dua hal ini diperlukan bagi si hamba yang berkeinginan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, rajin dan disiplin mengerjakannya serta sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila suatu amalan dan ibadah bertolak belakang atau sama sekali bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Quran dan hadis sahih, maka amal ibadah seperti ini selain tidak memenuhi harapan, lebih dari itu tertolak sama sekali. Ma'ruf al-Qarokhi berkata, menuntut syurga tidak dengan amal sama dengan berbuat dosa. Mengharapkan syafaat tanpa sebab adalah sangat tertipu. Demikian juga mengharapkan rahmat dari yang maha memberi rahmat, tetapi tidak kamu taati adalah suatu kebodohan. Memang benar bahwasanya apapun yang kita harapkan dari kebaikan dan ketaatan dalam agama tidak akan tercapai apabila ibadah dan amalan agama itu tidak dituangkan dengan amal dan perbuatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai adalah orang yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk menunggu mati, sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan bermacam angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan berkata, ada orang yang tertipu oleh angan-angan, menginginkan ampunan sehingga mereka keluar dari dunia sedangkan mereka belum membawa kebaikan. Mereka berseru bahawa mereka telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka berdusta dalam pengakuan tersebut. Kalau benar mereka telah berbaik sangka kepada Allah,
tentu perbuatan mereka pun lebih baik lagi. Lalu Al-Hasan membaca ayat 23 surat Fussilat yang artinya, demikian itu termasuk prasangka yang kamu sangkakan kepada Tuhanmu. Dia Allah telah membinasakanmu, maka termasuklah kamu ke dalam orang yang sangat rugi. Selanjutnya Al-Hasan berpesan, wahai hamba Allah, waspadalah kamu dari angan-angan palsumu, kerana akan menjadi jurang kebinasaan bagimu. Kerana suka berlaku tidak sopan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan seseorang suatu kebaikan hanya kerana angan-angan saja, untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Demikian telah dijelaskan berkali-kali semua masalah yang berkaitan dengan amal ibadah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ia akan mendapatkan dari apa yang diamalkan. Suatu kehendak baik tidak akan memperoleh apapun juga apabila si hamba tidak merealisasikan dalam perbuatan atau amal yang ia kehendaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.